teman-teman, kemarin beberapa waktu lalu kita sempat berkeliling ke Rumah Harapan Indonesia ya yang ada di Kota Bandung. Dan sekarang ada satu kesempatan ini saya bisa ngobrol-ngobrol sama ini sahabat saya, teman saya juga. Kalau dibilang sahabat? Boleh lah. Sahabat saya gitu ya. Ini Rukman Syah ya, panggilannya siapa panggilan? Denny ya? Denny, di mana Denny ya kan? Gak ada. Jadi Rukman. Nah, ini Rukman Syah. Beliau ini beliau ini adalah kan dibilang apa, pengurus staff Ya, terus bisa pengurus staff full timer di Rumah Harapan Indonesia Bandung ya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rukman, kita panggil Kak Rukman ya, sama Kak Rukman mengenai Rumah Harapan Indonesia khususnya yang ada di Kota Bandung. Nah Kak Rukman, udah dari kapan sih sebenarnya lo sendiri ada di RHI Bandung ini? Kalau aku sendiri udah mau Desember nanti 2 tahun lah. Desember nanti 2 tahun. Iya. Itu sesuai umur RHI Bandung? Enggak. Kalau RHI Bandung sendiri? Kalau RHI Bandung sudah jalan 5. Kemarin Februari itu udah 4 tahun. Iya. Oh, kemarin udah 4 tahun, tapi kalau sendiri baru bergabung 2 tahun. Oke. 2 tahun ini kan apa yang bikin lo sendiri tertarik untuk akhirnya gue bergabung, gue mau jadi pengurus, gue mau jadi staff di sini gitu ya? Sebenarnya pertama kali itu aku bergabungnya tahu RHI-nya karena aku aktif waktu itu di Jakarta di komunitas yang didirikan sama Kapal Buddha. Oke. Ya, komunitas sama. Karena tempatnya sama, sekelilingnya sama gitu kan. Dan aku main ke Jakarta, cabang Jakarta. Itu yang di jalan Tebet Timur. Tebet ya. Tebet Timur. Nah, dari situ karena aku juga suka sama anak-anak gitu loh. Lihat mereka kok mereka ini sakit tapi kok kelihatan nggak sakit, kok bahagia banget gitu loh, bisa main, bisa istilahnya lari-lari dan segala macam. Mereka Happy, tidak ya? happy, istilahnya tidak memperlihatkan kesedihan mereka gitu loh. Dari situ bang, dari situ kan berawal dari aku sering main jadinya waktu itu ke Jakarta, terus kenal juga sama foundernya. Ya akhirnya aku memutuskan untuk bergabung. Tapi kau sendiri waktu itu domisili di Jakarta? Kalau domisili Emang sudah di Bandung? enggak, Jakarta. Tapi kebetulan yang lagi kosong waktu itu staff di Bandung. Ya. Jadi pas ditawarin di Bandung mau aja. Iya. Sebenarnya enggak di Bandung. Awalnya Bandung itu sebagai masa percobaan aku di sini. Okay. Awal mulanya aku ingin bertepatan di Bali sebetulnya. Ngapain mau di Bali? Nah itu dia. Aku bisa jalan-jalan. Tapi dia mau dikasih kesempatan di Bali kan di Bali memang. Kayaknya jenuh ke pantai gitu. Iya kan, deket ya kan. Bandung mana ada pantai? Ada. Di mana? Pangandaran. Jauh kali kan. Jauh banget sih ya. Akhirnya percobaan di sini, Iya. terus keterusan sampai 2 tahun ini. Iya, dan percobaan di sini pas banget yang sebelumnya resign juga. Jadi ya Terus kalau sekarang tiba-tiba mau dipindahin mau? Atau udah enak di sini? tergantung kebutuhan aja bang. Tergantung lokasi juga. Kalau ke Bali lagi mau lagi. Iya. Tapi kalau untuk saat ini aku mau istilahnya Sepenuh hati. di Bali. Udah hafal ya soalnya ya tadi. Kita tahu juga adik-adiknya. Oke. Mungkin nih teman-teman yang lihat pada pengen tahu nih Kak Rukman, sebetulnya Rumah Harapan Indonesia itu apa sih? Oke. Rumah Harapan Indonesia itu istilahnya dia bentuk yayasan rumah singgah bentuknya untuk anak-anak yang sakit yang berada di luar daerah yang dirujuk ke kota-kota besar. Nah, kita memfasilitasi kebutuhan secara gratis sampai mereka sembuh. Dan Rumah Harapan sendiri rumah singgah untuk anak yang sakit yang tidak menular. Sakit tidak menular. Itu terus dari usia yang baru lahir sampai maksimal 17 tahun untuk persyaratan awal Anak ya, soalnya anak sampai 17 tahun. Betul. Jadi kalau teman-teman ini mungkin yang tahu sakit tidak menular itu contohnya apa? Misalnya cancer ya. Kemudian sakit apa lagi Kak? Sakit ada kayak kelainan jantung, ya, genetik boleh. Genetik bisa. Tapi yang tidak menular. Kenapa tidak menular? Karena itu mungkin untuk mencegah penularan ke anak-anak yang ada di rumah singgah juga ya. Betul.
Oke. Nah, untuk Rumah Harapan Indonesia sendiri, di Kota Bandung khususnya, ada berapa anak sih yang sekarang sedang ada di Rumah Harapan Indonesia? Kalau yang sekarang itu kita ada 8 anak yang lagi stay sekarang. 8 anak. Nah, kalau untuk totalnya sekitar 288 Yang Iya. sudah bergabung. Iya. Dan jadi 288 itu tidak sekali datang ya. Jadi Iya. mungkin mereka pengobatannya nanti ada jeda 3 bulan, mereka pulang dulu, Betul. baru balik lagi. Pergantian. Oke. Nah, untuk di Harapan sendiri di Bandung, kalau misalnya anak-anak atau adik-adik pengen gabung di sini, itu ada persyaratan tertentu nggak Kak? Selain tadi misalnya bukan penyakit menular ya, Iya. apakah mereka harus mengajukan persyaratan tertentu untuk bisa gabung di sini atau gimana? Kalau untuk persyaratan kita ada persyaratan memang. Yang pertama yang tadi usianya maksimal 17 tahun, terus BPJS-nya kelas 3, berasal dari daerah luar Bandung terutama yang jauh. Terus kalau sekarang ini kan karena kita lagi beradaptasi dengan kebiasaan baru, kita istilahnya mempertimbangkan zona dari daerahnya. Oke, asal daerahnya Asal ya? daerahnya, betul. Karena untuk zona hijau sendiri bisa untuk kesini, tapi kalau misalkan zona kuning, dia wajib ada hasil rapid test minimal. Oh, harus ada rapid. Iya, kalau misalkan zona merah atau oranye itu wajib ada swab test. Jadi kita antisipasi untuk yang keadaan sekarang ini karena lagi corona ini kan Kak. Jadi kembali lagi kita memperhatikan juga kebutuhan di rumah singgah ya. Betul. Jangan akhirnya satu orang mengakibatkan seluruh orang yang ada di rumah singgah itu jadi kena juga ya. Betul. Oke. Nah, untuk di rumah singgah ini sendiri Kak, maksimal dalam sekali mungkin 1 minggu apa 1 bulan harus ada berapa anak sih maksimal yang bisa ditampung di sini? Kalau untuk maksimal di sini kita 15 anak. Berikut pendampingnya, kalau di sini kan istilahnya 2 ya. Pendamping berdua? Pendamping 2, tergantung kebutuhannya. Oke. Kalau misalkan anaknya yang urgent memang harus 2, kita perbolehkan. Tapi kalau untuk Rumah Harapan sendiri 1. Berarti 15 tambah 15 pendamping kurang lebih ya? Iya. Jadi sekitar 30. Ya. 30. Ya, dan untuk pengurus sendiri Kak, di Kota Bandung ada berapa orang sih? Kalau pengurus, untuk yang pengurus intinya kita ada 2, ada koordinator namanya Kak Intan, satu lagi sama saya bagian pendampingan anak. Pengurus inti. Iya, pengurus intinya. Terus ada kakak juga yang membantu di sini, volunteernya itu ya kurang lebih ada 10 orang. Tugasnya volunteer? Nah, tugasnya volunteer sendiri mereka ada bagian-bagiannya. Seperti yang pertama ada bagian media sosial. Oke. Oke. Itu yang update di Instagram, media dan sosial, lain-lain. ya betul, khusus yang di Bandung ya. Terus ada bagian acara event yang bikin acara anak-anak di sini, misalkan kan mereka kan yang setiap Sabtu Minggu ini kan libur ya. Iya. Minggu ini libur poli, nah kita adakan kegiatan, misalnya contoh kayak buka kelas atau baca cerita seperti itu. Biar nggak jenuh ya? Iya betul, biar mereka juga setiap hari udah ke rumah sakit masa iya serius terus kan kayak gitu. Kayak gitu. Terus ada juga yang bagian rumah tangga di sini. Bagian rumah tangga itu kayak yang Mengecek keperluan. ngecek keperluan di rumah, menjaga kebersihan di rumah, terus buat jadwal menu makanan yang bergizi untuk anak-anak. Seperti itu. Terus ada juga yang bagian pendampingan, transportasi, yang istilahnya kakak-kakaknya. Kalau yang bagian pendampingan itu terkait dengan medis juga, yang membantu saya pribadi yang di divisi saya, itu ada juga yang bagian itu. Kurang lebih kayak gitu Iya, ya. betul. Oke, dan untuk rumah singgah ini sendiri juga sebetulnya bukan rumah milik pribadi ya. Ya, betul. Jadi rumah ini adalah rumah yang disewakan oleh founder sebetulnya. Bukan oleh founder sih, iya, rumahnya memang kita nyewa, kita bayar setiap tahun. Nah, jadi buat yang dengar, buat yang menyaksikan vlog saya ini, itulah kenapa kita kemarin, kayak kita nih suka lari-lari juga ya, kita mencari dana. Tentu dananya itu adalah salah satunya untuk pembiayaan di sewa dari Rumah Harapan Indonesia ini. Karena kan Rumah Harapan Indonesia se-Indonesia ada Ada 5, Bandung, Jakarta, Bali, Semarang, Makassar. Nah, jadi karena ini adalah murni kita sewa, tidak ada donatur rumah sebetulnya ya. Jadi itulah bagaimana kita untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari juga dalam rumah. Dan untungnya banyak sekali orang-orang baik yang peduli sama adik-adik,
yang masih memikirkan juga keadaan adik-adik yang selalu memberikan sumbangan ya. Ya. Sumbangannya itu dalam bentuk Dalam bentuk barang, dalam bentuk lauk sayur, lauk ikan dan segala macam banyak tuh. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada teman-teman yang dari luar kota Bandung menyaksikan video ini, kemudian dia mengenal ada orang di kota Bandung, entah tetangganya atau keluarga yang lain yang sedang berobat, kemudian punya penyakit tidak menular, tapi berobatnya agak lama nih. Ya, betul. Itu boleh menghubungi sini seandainya. Boleh. Persyaratannya misalnya selain BPJS kelas 3, Penyakit tidak menular tidak menular, berasal dari keluarga yang kurang mampu, kan berasal di luar kota Bandung ya. sama Jawa Barat, dan istilahnya wajib melaporkan juga zona dari asal tempatnya. Baik, jadi silakan ya. Itu boleh hubungin siapa nih Kak Rukman kalau misalnya mereka ada di kota Bandung? Boleh menghubungi saya atau menghubungi Kak Intan. Boleh menghubungi Kak Rukman atau Kak Intan. Kalau juga nih misalnya, Ya. ada yang pengen memberikan bantuan, Ya. sumbangan dalam bentuk apapun ya. Ya. Dalam bentuk dana bisa. Dalam bentuk dana bisa, dalam bentuk tenaga pun bisa, waktu, kakak bagi yang mau donasi tenaga atau waktu, misalkan sering dongeng atau bisa istilahnya bikin pertunjukan apa yang menghibur anak-anak, itu bisa Boleh. juga. Itu mungkin Kak Rukman juga. Bisa hubungin saya atau follow IG RHI Bandung. Oke, ada. Nanti saya tulis di situ ya. RHI Bandung. Atau IG Rukmansyah @Rukmansyah atau Intan Intan Purba. Pokoknya ya kita sih berharap memang apa yang sudah kita lakukan di sini, kita kan membantu tentunya untuk semua adik-adik juga ya. Setidaknya bisa meningkatkan semangat mereka. Kita nggak bisa berbuat banyak seperti yang kita lakukan, tapi itu yang bisa sekaligus kita berikan doa untuk mereka ya. Oke, sekali lagi mungkin sebagai Kak Rukman nih, udah 2 tahun bergabung di RHI, terutama di Bandung. Harapan apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan untuk mungkin teman-teman yang menyaksikan atau juga untuk adik-adik yang sedang mengalami pengobatan? Harapannya jangan pernah merasa sendiri. Bahagia itu menjadi kunci utama kita untuk selalu berbahagia. Buat adik-adik jangan pantang menyerah, berjuang terus. Insya Allah harapan itu pasti ada. Ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih loh Kak Rukman, Kak Intan, volunteer yang lain juga yang sudah membantu adik-adik, terutama juga untuk kami ya. Valencia Mikeranda. Betul. Buat kami yang nggak tahu hatinya seperti apa, itu Tuhan kasih ya. Dia kasih curahkan semua untuk anak-anak juga, untuk teman-teman yang lain. Sehat-sehat terus juga, dan buat semua yang mau membantu tadi silahkan kita open donasi apapun yang bisa kalian bantu silahkan bantu di Rumah Harapan Indonesia Bandung ya. Ini RHI Bandung. Atau kalau mau yang datang ke sini langsung ada di Jalan Sirnagali. Salah, Sukagali. Sukagali 2 betul. Jalan Sukagali 2 Nomor 96. Oke, walaupun nggak ada plang ya sebetulnya ya. Ada spanduk di depan. Ada spanduk di depan. Baik, sukses terus, dan untuk RHI Bandung sehat terus adik-adik, tetap semangat.